Oke, kini saya akan menjelaskan notasi algoritma yang berkaitan adalah sebagai tugas mata kuliah algoritma dan struktur data yang didoseni oleh Bapak Muhammad Makmun Effendi Eskom Mkom. Notasi algoritma yang akan dibahas itu tentang pengertian algoritma, yang pertama, yang kedua, pengertian data. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah struktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Yang kedua, algoritma memberikan petunjuk tentang urutan tindakan yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, algoritma secara singkat dapat disebut sebagai serangkaian langkah untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Jadi, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah untuk menyusun suatu masalah atau suatu hal untuk sampai pada tujuan yang diinginkan oleh seseorang. Jadi demi step by step atau langkah demi langkah, kita harus punya serangkaian untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Algoritma memasak. Di sini algoritma diserangkaikan atau bisa dijadikan itu sebagai untuk memasak gitu, atau langkah-langkah untuk memasak. Atau algoritma bisa didefinisikan sebagai memasak seperti itu. Bayangkan algoritma sebagai suatu resep dalam memasak. Seperti resep, algoritma juga memiliki urutan, diikuti dengan cermat dan mencapai hasil yang stabil. Pada dasarnya seperti cara resep memberikan bahan-bahan menjadi hidangan lezat, algoritma mengolah data atau langkah-langkah menjadi suatu yang diinginkan. Di sini contohnya adalah algoritma membuat secangkir teh. Didihkan air yang pertama, siapkan teh, tuangkan air panas, rendam teh, tambahkan gula atau susu, aduk dan nikmati. Nah, algoritma membuat secangkir teh lebih spesifik. Nah, yang tadi sebelum ini kita lihat yang ini adalah algoritma membuat secangkir teh. Namun yang ini adalah singkatnya untuk lebih mudah kita ketahui. Namun ini adalah cara spesifik yang lebih detail untuk membuat secangkir teh, yaitu seperti didihkan air, isi teko dengan air panas, kan teko hingga air mendidih. Yang kedua, siapkan teh, letakkan kantong teh di dalam cangkir. Ketiga, tuangkan air panas, tuangkan air mendidih ke dalam cangkir dengan kantong teh. Rendam teh, biarkan kantong teh terendam dalam air panas selama beberapa menit. Tuangkan gula atau susu. Jika diinginkan, tambahkan gula atau susu ke dalam teh sesuai selera. Aduk dan nikmati. Aduk teh dengan sendok dan nikmati secangkir teh yang lezat. Nah, jadi di sini adalah untuk membuat secangkir teh dengan lebih spesifik lagi agar lebih terlihat caranya dan demi step by stepnya lebih terlihat. Selanjutnya itu ciri-ciri algoritma. Ada beberapa ciri-ciri algoritma ya di sini. Yaitu yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Yang ketiga, algoritma memiliki masukan. Yang keempat, algoritma memiliki suatu atau lembaran keluaran. Yang kelima, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana hingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Nah, selanjutnya itu adalah data. Data adalah kumpulan fakta, informasi atau pengamatan, pengukuran atau sumber lain. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, mempresentasikan suatu keadaan peristiwa. Selanjutnya, data merupakan bahan mentah yang menjadikan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks komputer dan teknologi, informasi dapat diproses oleh sistem komputer untuk lebih mengetahui dan bermakna. Jadi data adalah kumpulan fakta atau informasi-informasi yang akurat yang kita harus siapkan gitu.
atau pengamatan, pengukuran atau sumber lainnya seperti itu. Jadi data itu adalah kumpulan fakta atau informasi-informasi yang penting. Nah, sini adalah struktur data. Struktur data adalah cara yang terorganisir dan terstruktur untuk menyimpan, mengatur, dan mengolah data dalam komputer atau sistem informasi. Struktur data menyediakan kerangka kerja untuk mengatur data dalam bentuk yang memungkinkan akses, memanipulasi, dan pengolahan yang efisien. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan ruang, menyiapkan serta memungkinkan operasi data seperti pencairan, penyisipan, penghapusan, dan pengurutan dilakukan dengan efisien. Nah, jadi struktur data adalah cara terorganisir dan struktur untuk menyimpan, mengatur, dan mengolah data dalam komputer atau sistem informasi. Seperti itu. Data dan struktur data. Data adalah informasi mentah atau fakta yang dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya. Data adalah bahan dasar yang dibutuhkan untuk dikelola atau diolah, dianalisis, atau disajikan. Data tidak memiliki organisasi atau susunan tertentu dan belum tentu memiliki makna tanpa konteks. Contoh data: angka 10, hello world, gambar matahari, rekaman suara burung bernyanyi. Nah, jadi data dan struktur data adalah informasi mentah yang belum dikelola ya. Data adalah informasi yang belum dikelola, yang masih mentah, yang masih dipertanyakan, yang belum dijadikan data yang sebenarnya atau struktur data yang sebenarnya. Nah, data itu ada termasuk data-data yang masih belum diproses seperti itu. Data dan struktur data. Struktur data adalah cara terstruktur untuk mengatur dan mengelola data. Struktur data memberikan organisasi pada data dengan mengatur bagaimana data dihubungkan satu sama lain dan bagaimana akses data tersebut dilakukan. Struktur data kemungkinan operasi tertentu seperti penyisipan, penghapusan, dan pencairan data dilakukan dengan efisien. Contoh struktur data: array, linked list, track, queue, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan berikan contoh flowchart atau algoritma atau serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini saya akan berikan contoh melalui flowchart atau algoritma yang berkaitan dengan cara membuat omelet. Oke, di sini setiap bentuk yang ada pada dalam tulisan itu mempunyai makna masing-masing. Yang pertama itu mulai itu melalui flowchart, yaitu input atau output ya, atau serangkaian untuk memulai suatu masalah seperti itu. Nah, jadi yang kedua itu menyiapkan telur, jamur, keju, garam, merica, minyak goreng, mangkuk, dan wajan. Lalu kocok telur dalam mangkuk, masukkan jamur, keju, garam, dan merica. Aduk hingga merata, terus merata. Dipertanyakan jika telurnya itu belum matang, maka di situ bisa dikatakan matang atau tidaknya bisa kembali lagi pada yang flowchart di atas, yaitu aduk hingga merata. Terus selanjutnya itu siapkan wajan dan minyak goreng. Goreng, gulung bolak-balik omeletnya. Tunggu hingga matang. Terus matang, masih dipertanyakan di sini matangnya ya. Kita lihat di sini matang di bagian bentuk ketupat. Nah, dipertanyakan kembali lagi, yaitu tunggu hingga matang atau tidak. Jika belum matang dipertanyakan iya atau tidak, seperti itu. Selanjutnya itu
selesai. Selesai itu adalah output. Jadi di sini adalah serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan algoritma.